Berita Sumsel 24 jam hari ini, prasasti Telaga Batu kembali dikaji para peneliti maupun akademisi dari berbagai aspek. Dari aspek ketatanegaraan, 7 kepala ular yang ada di puncak prasasti memiliki unsur kekuasaan legislatif. Para peneliti maupun akademisi satu persatu memaparkan hasil kajian terkait prasasti Telaga Batu di Museum Negeri Sumatera Selatan. Keberadaan kepala ular kobra yang ada di puncak prasasti ini menunjukkan kekuasaan legislatif. Hal ini mengingat kobra merupakan raja ular yang menandakan simbol kekuasaan atau kebijaksanaan. Lebih jauh, kata Hendra, prasasti Telaga Batu memiliki dimensi konstitusi. Hal ini mengingat pembentukan sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari aturan dari warisan nenek moyang, termasuk aturan dari budaya Belanda yang dikenal dengan KUHP. Sementara itu, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Wahyu Rizky Andipani, menilai kepala ular kobra melambangkan kekuasaan. Bahkan, dia menafsirkan bahwa datuk pada saat itu membuat kepala ular kobra agar mereka takut dengan dongengnya mengucurkan darah. Reporter Sri Depi, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meresmikan aplikasi sistem aplikasi pelaporan pelaku usaha perkebunan atau aplikasi Siapbun. Aplikasi ini diluncurkan bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha sektor perkebunan dalam membuat pelaporan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus memaksimalkan untuk mempermudah pelaku usaha sektor perkebunan dalam melakukan pelaporan. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi sistem aplikasi pelaporan pelaku usaha perkebunan atau Siapbun. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi menjelaskan aplikasi Siapbun merupakan inisiasi digital yang untuk mengatasi kendala pelaporan yang dihadapi pelaku usaha. Lewat aplikasi ini juga bisa lebih transparan dan akuntabel. Dengan aplikasi Siapbun, sambung Apriyadi, semuanya bisa dilaporkan dengan cepat dan memangkas waktu tanpa harus melapor dengan datang langsung ke kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Muba. Jadi harapan kita dengan adanya aplikasi Siapbun ini, kita akan mulai menertibkan dan mengajak kawan-kawan pelaku usaha di bidang perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit ini, untuk tertib memberikan laporan dan membuka dirilah terkait dengan data-data dan apa yang ada di operasional perusahaan, misalnya luasan berapa, kemudian manajemennya, tata kelola perusahaan seperti apa, kewajiban-kewajibannya, lingkungan dan lain sebagainya. Nanti kan di dalam aplikasi ini akan masuk semua laporan-laporan itu, dan ini akan menjadi semacam tempat untuk mendapatkan data yang maksimal. Sementara itu, Direktur Perbenihan Perkebunan Ditjen Perkebunan, Saleh Mohtar, mengaku aplikasi Siapbun suatu terobosan digitalisasi yang sangat positif. Bahkan, aplikasi Siapbun ini solusi permasalahan yang sering terjadi di sektor pelaku usaha perkebunan. PLT Kepala Dinas Perkebunan Muba, Ahmad Thoyibir, mengatakan saat ini terdata ada sebanyak 54 izin usaha perkebunan skala besar. Beberapa di antaranya selama ini tidak melapor. Lewat aplikasi ini, pihaknya ingin semua perusahaan bisa melaporkan kepada pemerintah daerah. Intinya aplikasi Siapbun ini untuk mempermudah pelaku usaha perkebunan melakukan pelaporan dari manual menjadi online. Nah, laporan yang dilaporkan dalam isi aplikasi Siap ini merupakan mandatori dari Permentan 98 tahun 2013 yang memang mewajibkan perusahaan yang memiliki ataupun pelaku usaha perkebunan yang memegang izin usaha itu diwajibkan melaporkan secara per semester untuk melakukan pelaporan. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Anggota Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan seorang spesialis pencuri mobil pickup Ahad kemarin. Dari hasil curian tersebut, tersangka menjualnya dengan harga paling tinggi. Aksi Alex alias Ujang Putih terhenti sudah. Pria yang tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sila Beranti ini berhasil diamankan anggota opsional unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang Ahad malam kemarin.
Dari hasil interogasi polisi, tersangka mengakui sudah melakukan aksi pencurian tersebut. Terakhir, tersangka mencuri mobil milik Joni Junaidi dengan nomor polisi BG9553NE. Selain mencuri mobil Joni, komplotan tersangka ini sudah mencuri di beberapa TKP lainnya seperti Sako, Bukit, Tujuh Ulu, Makrayu, Perumnas, dan lainnya. Untuk BB semua sudah kita amankan, tinggal kita mencari kendaraan yang dia ambil. Insya Allah bisa kita temukan. Dijual kemana, Pak? Dia bilang keluar kota ya, di tempat yang nanti kami pengembangan lebih lanjut. Bang Pelaku ini spesialis? Ya betul, spesialis nih. Dari hasil penangkapan tersangka, anggota mengamankan sejumlah barang bukti yakni 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi BG4582ABT, kunci letter T beserta mata anak kunci yang telah dimodifikasi. Sementara itu, tersangka Alex mengakui sudah sering beraksi bersama temannya. Tugasnya sendiri memetik dan juga membawa mobil hasil curian. Sementara mobil hasil curian tersebut dijual dengan harga berkisar 15 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Papres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri lintas provinsi berhasil ditangkap anggota Ditreskrimum Polda Sumsel di Jakarta. Dalam aksinya, komplotan ini sudah membobol 26 unit mesin ATM yang tersebar di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Komplotan pembobol mesin ATM lintas provinsi berhasil ditangkap. Mereka adalah Imron, Mariadi, dan Arwansyah. Ketiga tersangka yang tercatat sebagai warga Tanggamus Lampung ini sudah membobol 26 mesin ATM di kota Palembang. Ditreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Anwar Reksowijojo mengatakan komplotan ini sudah membobol sebanyak 26 mesin ATM yang tersebar di sejumlah daerah seperti Palembang, Prabu Muli, Batu Raja, Muara Enim, dan sekitarnya. Puluhan ATM yang dibobol ini merupakan ATM milik Bank Sumsel Bubble. Terakhir komplotan ini beraksi pada tanggal 5 Juni 2022. Kasus ini terungkap setelah mobil sewaan pelaku terekam kamera pemantau lalu lintas. Berbekal itulah anggota berhasil menangkap pelaku yang sedang berada di sebuah penginapan dan apartemen di kawasan Kelurahan Ciputat, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan, anggota terpaksa memberikan tindakan tegas yang terukur kepada para pelaku. Kerugiannya kurang lebih dengan kerusakan yang dialami mesin tersebut adalah sekitar 173 juta rupiah. Baik itu uang maupun material, kan ada kerusakan pada ini. Ya. Jadi pembobolan ini mereka mengambil tidak banyak dari ATM, tapi ada 26 titik. Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko BSB, Mustaqim, mengapresiasi tindakan yang dilakukan anggota Polda Sumsel yang berhasil menangkap pelaku perusakan mesin dan uang ATM BSB. Di tempat yang sama, salah seorang tersangka Mariadi mengaku sudah membobol mesin ATM di Prabu Muli, Batu Raja, Muara Enim, dan Palembang. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Papres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Papres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Loro, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsa Nasution, sampai jumpa.